Salam da kakek taka kakek ni paka sesuatu itu midahon saya sesuatu kalau kada bukan saya sesuatu kakek taka ulun-ulun Kristen minta pada Tuhan kalau konom kebiasaan taka batang langkau Tuhan datuk itu kenu oro kalau itu ya kerpat patraino itaka murong ngakra langkau merata pun online saumiak mantaka yang ino patang imun da sembayang atau imun da pun taka pardo nambayang ra kula perkara pahaling paka kurangan Tuhan kita kalunun Kristen hinono yo naubasan taka kulai tak kesembayang ra oro kuno itu sebab kita kesembayang kita kan kerajaan ra woino onom moro ya kita kan kerajaan onomnya koro kan yo kita kan kerajaan ra kono kerajaan yang matu tak kali repahululi kerajaan ya kam suku ra aumak larang aun-aunnya ko oro tahan ika kira ka luoro atau taluoro tapi opor oro pun bahuli kono kita kalara umak ya kita ka para patraino okokol pondok kerja takam semukuk poro minggu semukuk poro tak sembayang amruok kita ka sembayang rumwok tak pegang kerja oro hinom sembayang ra oro hino sebab pokok tinatut genera intok tak sembayang Tuhan sendiri pono ya napasau kra tanah itu am kuno piak hino ya napasau kra tanah itu rapo ino onom oro yak am oro katulu ya pe sembayang nambayang ra kula inu makno am kuno piak hino ra kawai kai taka kita kan nambayang supaya kai pekerja kinerja takara onom oro abulia pasamputra berkat abulia anak pasamputra asil karo konom kukum kai taka sinovalos nah pertempatan persambangan taka nambayang ra kayahan taka sebagai ulun Kristen kayahan taka ulun Kristen supaya matong poro itu masing-masing taka sambayang mana pun taka sambayang ratu ketikun langkau kebat murung langkau patra ino hondok yak taka sinora gereja Tuhan memberkati taka pataka sambayang sama-sama mayara online manu pastor taka itu sampai yang taka nambayang ra kayahan nur rohani taka ulun Kristen supaya rohani taka ayah atau nur rohani taka ayah kita ka matong da Tuhan ra sambayang taka Tuhan nang kidong taka kita ka sambayang atungon taka masih ayah kratingkong Tuhan ya kono pe taka ka inatong ra sambayang takara Tuhan atungon noy taka hinatoy salah kay natoy rainan tetapi inatoy secara rohani ang ina po taka sambayang takara ekonomi taka sebagai ulun-ulun Kristen supaya kandok kekurangan makinoro asulo kay hait ekonomi taka asulo kay hait takan taka asulo kay hait kesehatan taka apihak kita karatuk itu kenu oro sandang kita kan kerajaan aun mantaka nah itu kasa sambayangon taka karuo sambayangon taka yang hino negara takara Malaysia negeri takara Sabah pat-patraino negara taka berhadapan ra pandemik COVID-19 pandayan taka tu intoro hino keadaan penuh negara tekatu keadaannya stabil kucar kacir penuh Melayu tu kan yang untuk tantu nona dari keadaan nari pemimpin pada kono piyakino au pangumak kono samyam kono samyam kapo pakas dekuro ni mga upok gumanti persami kapo pakas dekuro sangupok timatem gumanti persami enta kasambayang supaya negara Malaysia negeri taka Sabah amana podok keadaan kudu kita tetap tentang kita ke Tuhan supaya Tuhan anakra ketenangan ra pemimpin taka supaya kai nu atuman nilo ikamangun ra angulalat ra negara taka Malaysia negeri taka Sabah malahan apa konsoy amana podok taka keadaan kudu
ila makin onsoy man nino. Kuno hino para pamimpin taka nambayang supaya kawi numan nilo abuli apasaw kra negara karo kuno nagari takara Sabah kandok kakasawan kandok pentatabuhan kandok pangkelelatan tersangulun nambokon supaya taka sinora keadaan aman dan damai ke Nurahun Melayu. Nah, taka terus sembayang supaya ekonomi pun negara taka abulian duli onsoi. Keadaan taka rakyat negara taka Malaysia negeri Sabah pun onsoi. Sanang kita ka Makau, sanang kita ka Muira aun-aun man taka bila negara taka onsoi, bila taka terlepas penyakit COVID-19 penyakit alat itu. Penyakit itu selak kita kayak negara Malaysia negeri Sabah, tetapi seluruh dunia. Andok anu penegara kana intupan. Asuang ulun mato ya suang ulun intupan darwol, tapi ulun sino Tuhan, ulun sino agama tetap takluman sana Tuhan, sambayang kita ke Tuhan supaya kalap malawo karo kono amuso penyakit itu. Kita kakak kepandai sama ada penyakit bonsai ataupun penyakit tahun kapandaian taka. Kono paya kuwangon taka ulun nak matuo manjarumo intawakra ulun matuo bera oporam balu umuram tay anak-anak pakusuon. Ang kurap yung kiran penyakit bonsai mesti anak-anak perluingan bonsai. Pila lang wala pamakunan. Pero matuto halan anak pula pamakunan. Nah, itu kasampayang supaya Tuhan yang lebih yang kepandai. Takkan takar Tuhan. Keadaan ini, Tuhan lebih yang kepandai. Kita kapal lupa ketalu kita kan bayang ulun-ulun arwalan. Itu ketalu sampeyan taka ulun narwan patraino suang ulun narwalan suang sinar rumah sakit suang posinora untuk dulun ahosra rualan taka sampeyan supaya lakalapra kapigahan intoro Tuhan taka Yesus Kristus taka nampayang ra ulun-ulun Kristian anak into panulun Kristian ariwalan taka nampayang supaya lakalapra kapigahan. Terus ntekan nampayang ra ulun-ulun matuo warga Hamas. Warga Hamas tu payo kanya sapiton ra sanang. Kanya sapiton ra sihat, arwalan datu kinoro, ekonomi na pono makin alat. Tapi tak kasambayang kamana pono kono hino ulun-ulun matuo suang arwol takan nampayang supaya tetap bintu pota Tuhan ka aku yumra pokon-pokon ka aku yumra intok ake honsoy. Kono hino keadaan taka ulun-ulun tanah itu bila pas suang arwol ika apa kalawar buat rumah sakit tamon saya pakai yumra aki bapas aku yumra luna pandai. Tetapi ini intera kuasa nu olondong. Itu pun tersembayang supaya warga Amas ulun-ulun matuo tatap pajar Tuhan, parai syukur-syukuran Tuhan ra inan supaya ayahan dakara surga ayah rumangan Tuhan daka Yesus Kristus. Kita katul sembayang ra ibadah karo konom sambat ataupun takara roh itu supaya Tuhan rumangan ditaka. Kamana pun ditaka masing-masing dalam kau tetapi Tuhan sino kata ka ampahuang ra aliak ra may rasidok namili Tuhan sino kita ka sinar lang tao Tuhan sino ali audu tu kata kami kita ka ang kinangong rahon Tuhan kita ka sampai ang bersama-sama mang kinangong Tuhan supaya minta rahon Tuhan kita ka kalap takan ra huang tenang takada huang sino semangat taka minta poto Tuhan. Itu atungan noreta ka perlu sembayang ambang kinangokra rahno Tuhan. Atungan noreta ka masing-masing sembayang no pahun yang kinata ka akin sup sembayang supaya aun sembayang kon takano abuli man Tuhan pasaw ko. Abuli man Tuhan iruwo nuko taka kita ka Tuhan ang iru ra aun-aun alat ra
Intokon taka. Tuhan ang kinong sembahyang taka masing-masing. Kung taka sembahyang bersama-sama, dapat taka ibadah online tuki-tuki no minggu kuno itu. Kalau kau yang kuno gereja yang kita sembahyang baru Tuhan ang kinong. Tuhan ang kinong sembahyang taka adu perintah taka sembahyang. Onsay sinor katanan, onsay sinor atya kain tokon Tuhan ang kinong ra sembahyang taka. Kuno itaka sembahyang onsay ra Tuhan. Kita kan sembahyang ra kantung kolektor untuk kono biasaan taka po kawan da gereja, tetapi rapat raino ika po kawan ra tugi-tugi tahun, tetapi pengoyak tahu pun baru pada hari taka temu ya hilong aun sinatakan namin. Yo ika maksa kayam palikot anak persembahan kursoro aun yak kalangkan uang taka. Nak persembahan taka untuk angin supra pekerjaan karo konom pelayanan Tuhan gereja takara masanoi karo konom intok pokon-pokon puyo perlu mandaka insupi luang pelayanan. Nah itu sampeyangon taka sesuatu itu taka nampayang sampeyan taka bersama-sama raun sinabit kurpat patra itu di sino apat bahan dua witan taka sampeyan ra oro itu taka tinggal Tuhan. Taka sembayang kepakai nu ulun anu tuira usin anak angin sup pelayanan pekerjaan Tuhan berkatin Tuhan on pera keperluan audu para kesehatan taka ini pun taka perlu sembayang salah kena andok walos non taka kawalos non taka Tuhan memberkati taka kalimanan taka asulo hai akan taka asulo hai tiniman taka tukin waro audu prakono kesehatan taka alat kesehatan taka itu kapan keraja nah hinop yang nganurak anu taka ekonomi alat ekonomi taka itu sembahyang taka pakai kami sampai non setaka sembahyang antara pun raituli kasa karuo katalu hili kapat bahkan dua sembahyang taka renon setaka sembahyang kai kawi rahu lingo mana perintah masing-masing telangkau sembahyang taka maya ra aun manu pasto taka pokok ra oro penuh itu renon setaka sembahyang ang ibita ka sembahyang ra mayo nangamin umupurna para sembahyang taka morom taka sembahyang Ama mayra surga ipahan mayra yang kalana Tuhan may Yesus Kristus napasaw kra limbawon tandang itu hili kawin usuot na Tuhan ketangan rafayak may Tuhan nangangkoy ra kayakan may ulun-ulun sinora tanah itu Tuhan nakapandai ra aun kadaan rafayak may intro na Tuhan ampuni akay aun-aun kinabalan kayakan may kaklaon soy aparwol lahuang no Tuhan ampuni akay kalau kurang pakuhi makayra lumbakmu kakuasahin no Reno Tuhan akay matong rating kuangonmu nakra inan huang gilibayak may Tuhan no kolabing akpandai aun rakadaan kayakan may sino lami ninan may kalamian ninan may intara kula-kula idma may Tuhan nakay kita katahan intor Tuhan Yesus Kristus Tuhan nakay sembayang rakayahan may ulun-ulun Kristian akay kakabalay rakayahan sangulun sama ada kay mintopot bonsai karo konom na luwa-luwakin topot may karo konom nangimbali akay sa kaya itu panda arwol COVID-19 kay sembayang kita akuin Tuhan ako ang bala ramon kaya Tuhan auma ambala ramon aparati ramon rakoson no kadaan may ulun-ulun no tanah bila kay mintop bila kaya taway riun oko taway ramon bila kay mimar riun oko mimar ramon Tuhan Yesus ro awantang sinora atu kain tokon aun pono intokon may ro awantang Yesus Kristus sendiri sino vaya ramon sambayang mayra oro itu hamana panakay tumulampak ra langkaw ika lumulur ra gereja tetapi aun sambayangon may Tuhan sadia siap ang kinongo Tuhan siap amalos ra sambayang may aun kita kon may ulun-ulun ang intapotriyon terima kasih Tuhan kaya nambayang on sayra
Angi fitra pujian, angi fitra music, kera oro itu, angi fitra rahun Tuhan, akai sampai yang kita akhirin Tuhan pekayokmu, urapi dengan urapan bersama, supaya kawin uman mai roro itu Tuhan, mangun berkat, mangun apa yang kotor rangon, minta putra Tuhan mai Yesus Kristus. Tuhan akai sembahyang, supaya kayakan mayron Kristian makin oro makin marah Tuhan, makin tahu ketimpangan Tuhan. Auduk pra ekonomi, karo kono keperluan mai Tuhan nakra asulog, supaya kaino hino wangon mai ra Yesus nga Tuhan nga puno keperluan mai asulog ra tukil tukin oro. Tuhan akai sembayang ra negara mai ra Malaysia, negeri mai ra Sabah, pat-patan na Tuhan akai negara baik itu, negeri baik itu berhadapan keadaan apa susah ramon, apa amo kawi nu ulun, apa susah rahuang mai, syukur ulun bokon stiris, syukur ulun bokon alawa akal pikiran onsoy, sebab ampahuang ra keadaan gitu kandok lapuson, sebab pakai nelibungan karo konom inumba lowo nu kuasa penyakit lat itu Tuhan. Kaya sampai kita akhirin Tuhan kemana prohino, kaya kita akhirin Tuhan. Oko paya ramon, nangakai yang maluka nga kain ini penyakit kina tawin teramon. Kuasa nu dumbakmu sambilan sanan mai omolopot ramon gili penyakit kini kau mak semua kotrainan mai. Tinggal anak nu Tuhan, hai ansukon mai. Kaya sampai yang Tuhan. Aulu para pemimpin mai negara Malaysia, saya mimpun perdana menteri, menteri kawin pemimpin kampung akai sampai kita akhirin Tuhan supaya kau inuman nilo apuli apa tong ra semangat bahon apuli apa konsoi negara karo konom negeri maira Sabah konsera peringkat no kampung supaya apuli apa konsera kampung apuli apa konsera gereja apuli apa anak semangat bahon ra gereja Tuhan kurangna Tuhan sino semangat mai bersama untuk amalawan karo kono menahu ra kuasa londom ondo apa kalamira intepot pai. Tuhan akan sampai yang kita kriun. Oke, terus memberkati supaya kau inu atu manu amihang ramon abuli apa atong rekan sayan, abuli apa atong keamanan, abuli apa atong kerajaan onsoi karo konom tihangan onsoi, umat tiluon kula negara ra intok pokon. Terima kasih Tuhan. Parambus na kayo nambayang ra tapupun may ra oro itu. Kaya sambayang Tuhan, kaili aswang ulun-ulun narualan, kakalap maya bersamba kakalap sambayang, kaya sambayang kita akin Tuhan. Amanda sinara hospital, sinara pahun tom, kaya sambayang kita akin Tuhan. Oko auma nakilar kapiyakan. Mimpayur sambayang may ra tapupun may itu Tuhan, kaya kita akin pakayokmu, mangun ra kuasa. Nak kapigahan, abuli apa atong ra kesehatan onsoi tetapi pakai mayarualan. Alu para ulun matuo, kay sampai yang kita akhirin Tuhan. Kay ulun matuo, suang arwol, suang kelamian ina, nak kita akhirin Tuhan. Aku terus memberkati, supaya kay tetap percaya Tuhan, tetap minta petriun suku yakra sukuanmu ka Indo ra tanah itu, supaya kaya kalap sumau kra ulun tohomon Tuhan da surga. Mau kra ulun muncul perpenyangan surga ra oro nuanu Tuhan oro sukuanmu. Tuhan akan sebayang kita akan memberkati ra kawi-kawi mai ulun-ulun Kristian ngin tepotriun. Lalu akan sembayang Tuhan ra kantung kulikto pokon mai. Ando pokon mai ra gereja patraino tetapi masing-masing akan langkau mahuang anak ra insuk mai pelayanan pekerjaan Tuhan. Kayak kita akin Tuhan, aku terus memberkati longon-longon nu ulun anak persembahan nangin cukup pekerjaan pelayananmu supaya akai gaya tekala berberkat hanya yang Tuhan, berkat kesehatan, berkat keperluan inggalan Tuhan Yesus hai ansukon pekasawatan mai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Amar surga. Aku nepong nang kinawah sampai yang mai
Tuhan koyo amalo sesuai ra kasihmu aun kinitak nusang ulun sang ulun Tuhan lagi ngaku pandai untuk Tuhan welasimu sesuai ra kasihmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Maha Surga itu sampai yang kita akmai dan dalam meninggalan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ulun namanya. Amin. Amin. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya. Amin.
bersatu dalam susahku. Harap Dia saja, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus juru selamatku. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk kesempatan kami dalam ibadah pada hari ini. Dan secara khusus pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pimpinlah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan secara khusus bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan urapan khusus supaya hamba tidak salah di dalam menyampaikan message Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan hamba-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tajuk kita angkat di atas, kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Melalui teks firman Tuhan ini, saya menarik satu tema, yaitu menjadi dewasa dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai pada hari ini dan minggu-minggu hadapan, hati saya tertarik ataupun tergerak untuk berkongsi tentang bagaimana kita menjadi dewasa dalam Kristus. Kita tahu saat ini ataupun di masa-masa pandemik ini, dalam masa hampir 2 tahun atau mungkin lebih 2 tahun sudah, ya, memang
banyak cobaan yang kita alami. Jadi sangat penting kita mengetahui tentang bagaimana cara kita menjadi dewasa dalam Kristus, dan bukan hanya tahu tentang cara, tetapi sangat penting kita mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama secara khusus setiap minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya, bahkan kita percaya bahwa setiap ibu bapak Kristen ataupun non-Kristen ingin supaya anak-anak mereka bertumbuh dan menjadi dewasa, baik secara fisikal, terutama sekali rohani. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi dewasa secara rohani, supaya kita layak dianggap sebagai sahabat-sahabatnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat-sahabat atau sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Saudara, selalunya sahabat memahami keperluan sahabat tanpa diminta. Itu sahabat, ya, memahami keperluan sahabat tanpa diminta. Dan inilah kita sebagai sahabat Allah, seharusnya kita memahami yang dikehendaki oleh Kristus di dalam hidup kita sebagai orang beriman, yaitu menjadi dewasa di dalam Dia, ya, menjadi dewasa di dalam Dia. Walaupun mungkin Dia tidak minta seperti itu, tetapi melalui Yohanes pasal 15 ayat 15 ini kita sadar bahwa di mana Yesus berkata, "Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Jadi mari kita memahami tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ya, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan baru kita layak dikatakan sebagai sahabat. Saudara, dalam teks ini saya membawa kita untuk belajar 5 poin secara sederhana bagaimana kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, poin yang pertama yaitu agar kita dapat menjadi dewasa dalam Kristus, kita hidup ataupun kita harus hidup tetap di dalam Dia. Hidup kita harus tetap di dalam Dia, minta maaf. Ya, untuk kita menjadi dewasa dalam Kristus, hidup kita harus tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-6b tadi, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti saudara, kita tidak meninggalkan Kristus apapun cobaan yang kita hadapi sebagai pengikutnya. Ya, kita mengandalkan Kristus dengan sepenuh hati kita. Maksudnya kita menjagokan Dia. Yang saya maksudkan menjagokan Dia adalah, kalau bukan Kristus, saya tidak mampu bertahan di dalam iman. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya tidak mampu melewati setiap cobaan yang saya alami ini. Kalau bukan Kristus, ya, semuanya kalau bukan Kristus. Ini maksudnya menjagokan Kristus di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Dan juga kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat kita, minta maaf. Ini yang dimaksudkan hidup kita harus tetap di dalam Dia. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Ini kerinduan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Tinggal di dalam Kristus, dan supaya Kristus di dalam kita. Karena sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita tidak dapat berbuah, ya, buah-buah roh.
kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau kita berbuah pun, buah kita bukan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Semuanya buah kejahatan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, pasti kita akan berbuah, yaitu buah roh yang dijelaskan dalam firman Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Oke, jadi inilah yang pertama yang harus kita usahakan agar kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus, yaitu hidup kita harus tetap di dalam Kristus apapun cabaran yang kita alami. Yang kedua, saudara, yaitu hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Ya, hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau Kristus. Saudara, ini berarti kita mau mengenal Yesus Kristus dengan lebih mendalam melalui penyelidikan kita terhadap firman-Nya, ya, dan melalui pembacaan kita terhadap firman Tuhan setiap hari, karena kita mau menjadikan firman Tuhan ini makanan rohani kita. Dan selain daripada itu, kita menjalin hubungan akrab dengan Yesus melalui iman di dalam doa kita yang berterusan. Membaca firman Tuhan dan doa ini, saudara, tidak boleh dipisahkan, harus dia sejalan. Kalau ada orang yang begitu banyak pengetahuan dia tentang firman Tuhan tetapi dia tidak berdoa, ya, itu suatu kehidupan rohani yang timpang ataupun tidak seimbang. Ataupun kalau ada orang yang hanya berdoa dan terus berdoa, ada penyerahan tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan, juga tidak baik. Harus sejalan. Harus kita mengetahui firman Tuhan dan harus kita berdoa. Kita rindu menikmati hadirat Tuhan seperti akar yang menemukan kehidupan di dalam tanah, yaitu air itu, ya. Ini yang dimaksudkan, hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat yang ke-3b berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ini adalah nyanyian pengajaran Bani Korah, ya. Dan untuk kita mengetahui tentang siapa Korah di sini, Korah ini adalah orang Lewi yang memberontak melawan Musa dan Harun, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Tetapi anak-anak Korah ini tidak ikut memberontak terhadap pemberontakan ayah mereka, yaitu Korah, Abiram, dan Datan. Kalau kita melihat dengan lebih dalam lagi, jadi di mana anak-anak Bani Korah ini sangat merindukan hubungan akrab dengan Tuhan, ya. Dan mari kita berakar di dalam Dia. Kita benar-benar merindukan persekutuan seperti akar yang menemukan air dalam tanah, ya, supaya dapat menghasilkan buah-buah yang baik ataupun subur. Jadi ini yang kedua, saudara, agar kita menjadi dewasa dalam Kristus, yaitu kita harus berakar di dalam Dia ataupun di dalam Kristus. Yang ketiga, yaitu hidup kita harus dibangun di dalam Kristus. Ini juga ayat yang ke-7, dan dibangun di atas Dia, ya. Saudara, ini berarti Kristus adalah dasar iman kita. Kita memiliki iman yang penuh kepada Kristus, ini maksud dia, ya. Kristus adalah dasar iman kita. Kristus adalah teladan atau idola utama hidup kita. Maksudnya kita meneladani Kristus atau meneladani cara hidupnya. Kita dibangun untuk berbuat baik karena Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bahkan Ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Jadi
Yang ketiga, agar kita dapat menjadi dewasa dalam Kristus, hidup kita harus dibangun di dalam Dia. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita ini ataupun acuan kita ini adalah Kristus. Seperti begitu maksudnya, ya. Acuan hidup kita ini adalah Kristus. Dan untuk dipersiapkan melakukan pekerjaan baik ataupun pelayanan. Karena pekerjaan dan pelayanan yang baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan, ya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam perbuatan yang baik. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah hidup kita dibangun di atas Kristus. Dengan arti kita lain bahwa kalau kita melayani yang terbaik, kalau kita bekerja yang terbaik, ya, Kristus adalah dasar kita, ya. Kristus adalah dasar kita. Oke. Yang keempat, bagaimana kita menjadi dewasa dalam Kristus, yaitu kita tidak boleh mendua hati dalam mempercayai firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 juga dia katakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, iman kita ini timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ini berarti kita percaya sepenuhnya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam mengikutinya. Ya, kita percaya kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kata taat di sini merujuk kepada apa yang diminta oleh firman Tuhan kita lakukan. Kita tidak memilih, ya. Oh, ini yang sesuai untuk saya lakukan. Tetapi atas asal saja firman Tuhan, kita melakukannya dengan taat, maksudnya semua, baik yang senang ataupun yang sukar kita lakukan, kita diminta untuk mentaati firman Tuhan. Ya, taat dan setia. Sebagai contoh dalam hal memberi persepuluhan, ya. Setia dan taat itu ada perbedaan dia. Kalau taat itu kita memenuhi yang 10% itu, ya. Kalau setia itu dia setia tetapi dia tidak memenuhi. Dalam hal memberi persepuluhan kepada Tuhan juga, mengembalikan yang seharusnya milik Tuhan, harus taat dan setia. Ketaatan ini juga berbicara tentang kejujuran, ya. Kita memenuhi apa yang sepatutnya yang menjadi milik Tuhan, yang 10% itu. Itu sebagai contoh. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sempurna untuk menjadikan kita dewasa di dalam Kristus apabila kita mentaatinya, yaitu firman Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita hayati firman Tuhan ini sangat sempurna kalau sayalah, karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini yang keempat, saudara, bagaimana kita menjadi dewasa dalam Kristus, yaitu kita tidak boleh mendua hati di dalam mempercayai firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Yang kelima dan yang terakhir adalah hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya, orang yang
mampu mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, itu salah satu tanda bahwa dia dewasa di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7 juga, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ini yang kelima, hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Atau kalau kita tidak ada hati yang mau bersyukur bila berhadapan dengan situasi yang mencabar, usahakan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan mau kita bersyukur. Dan kalau kita mampu bersyukur, itu adalah salah satu tanda bahwa kita dewasa dalam Tuhan. Jadi saudara, ini berarti kita diminta untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ucapan syukur orang beriman itu senantiasa, bukan kadang-kadang, tetapi senantiasa, dan tidak dapat dibatalkan oleh keadaan. Sama ada keadaan baik atau tidak baik, orang yang beriman, orang yang dewasa itu, dia senantiasa mengucap syukur. Kalau keadaan tidak baik, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu, dia benar-benar yakin Allah ada bersama dengan dia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan jadi patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau keadaan kita diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena kita mengakui bahwa segala sesuatu berkat yang kita terima itu adalah daripada Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang hati dengan orang percaya yang mengucap syukur. Sebagai contoh di sini, di dalam Lukas pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Semuanya memiliki iman yang sama, sampai mereka 10 orang itu sembuh semua. Tetapi yang mengucap syukur 1 orang saja, orang asing ataupun orang Samaria. Jadi mana yang 9 itu, kata Tuhan Yesus. Jadi melalui ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengucap syukur. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini sangat jelas. Dan juga dalam Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai penutup daripada firman Tuhan, saudara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Dalam ayat yang ke-8. Ya, dalam penutup ini kita diminta untuk berhati-hati supaya jangan ada yang menawan atau menggoda kita dengan hikmat dunia yang kosong yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bersama. Kita harus berhati-hati sebab ada musuh yang berusaha menghalangi kita untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Yaitu yang pertama, filsafat kosong, ya. Seperti dalam ayat yang ke-8, filsafat kosong. Ini berbicara tentang hikmat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan hikmat tanpa dasar, ya. Hikmat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan segala hikmat yang baik kedengarannya tetapi tidak didasari oleh firman Tuhan. Kalau itu menantang kebenaran firman Tuhan, jangan kita tergoda, jangan kita terpesona. Kita harus tolak, ya, walaupun baik kedengaran dia. Yaitu maksud dia. Sebagai contoh di sini, ajaran humanisme sekolah, ya. Dan saya melihat penganut ajaran ini ada banyak, tetapi saya hanya menulis sedikit. Dan salah satu ajaran mereka, penganut ini, yaitu
manusia dan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di bumi ini, maksud dia, terjadi secara kebetulan. Itu hikmat menurut ini penganut ini, ya. Mereka juga menolak bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Wah, tidak mereka mengakui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Sudah terang-terangan di dalam Alkitab yang kita belajar bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah. Juga mereka menolak untuk percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan banyak lagi kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang saya maksudkan, ya, filsafat-filsafat yang kedengaran dia luar biasa, tetapi tidak ada dasar pada firman Tuhan, bahkan bertentangan. Dan yang dimaksudkan ajaran turun-temurun di sini dalam konteks kita pada saat ini yaitu pantang larang. Ada satu istilah orang dusun, kepuhunan. Iya, mungkin juga ada itu istilah sampai pada saat ini. Kalau kita jalan, sebenarnya kita mau makan dulu, baru jalan. Tetapi keadaan untuk makan itu mungkin kita lupa. Tetapi dalam tengah perjalanan kita ingat, lalu kita kembali juga untuk makan. Karena kalau tidak makan, di tengah jalan ada bahaya. Ataupun kalau kita menyeberang sungai, kita dimakan buaya. Itu contoh dia. Tetapi sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada yang seperti begitu, ya. Saya percaya ada juga orang Kristen yang masih percaya dengan kepuhunan. Ya, saya juga tidak menghakimi. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya sebenarnya kita sudah dimerdekakan daripada kuasa-kuasa roh-roh jahat yang mengikat paradigma cara pikir kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pastor, kalau mengalami seperti itu, kita sudah berada di tengah jalan dan hati kita terganggu dengan satu ajaran turun-temurun ini, apakah kita boleh terus jalan? Saya berani menjawab boleh, tapi berdoalah sungguh-sungguh, ya, supaya itu ajaran turun-temurun itu tidak kena kepada kita. Boleh, kita berdoa di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Segala yang mengikat kita ataupun segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kita itu diputuskan, dihancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, ya. Dan roh-roh dunia ini merujuk kepada roh iblis dan juga pengaruh jahat dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi ini yang menjadi penghalang kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Jadi untuk pagi ini saudara, sampai di sini firman Tuhan. Pastikan supaya firman Tuhan yang kita belajar ini bukan hanya sekadar kita belajar, tetapi mari kita beriman sungguh-sungguh. Dan kita sudah belajar ada 5 bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang pertama itu, hidup kita harus tetap di dalam Kristus. Yang kedua, hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup kita harus dibangun di dalam Kristus. Yang keempat, kita tidak boleh mendua hati dalam mempercayai firman Tuhan. Dan yang kelima, menurut teks ini, hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi inilah yang harus kita lakukan agar kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan secara khusus bagi firman-Mu, memberi pemahaman bahkan pengajaran kepada kami supaya kami diperingatkan agar menjadi dewasa di dalam Kristus, agar kami layak disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dan tolong kami, kalau selama ini kami sudah lama sebagai pengikut-Mu, tetapi hidup kami masih kekanak-kanakan. Tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan ini mengambil tempat di dalam hati kami dan bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi setiap di antara kami benar-benar berusaha hidup sesuai dengan ajaran firman-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Dan kiranya sukacita, damai, sejahtera daripada Allah akan menaungi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
secara khusus bagi anak-anak di perantauan. Tuhan akan menolong kami supaya kami memiliki iman yang dewasa di dalam menghadapi situasi di masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan sampai di sini acara ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.